أتى مغشى إلى بغداد ولا تنسى احملوا الربا إذا كنتم أمة محمد أجيبوا سلامي بالنشاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri belum ada suaranya ya teman-teman. Boleh saya ulangi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sunnah Nabi merupakan menyukai angka ganjil, maka saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat serta hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan indahnya pengetahuan. Sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Benar atau benar teman-teman? Baik, perkenalkan, nama saya Novita Tri Rahayu yang merupakan mahasiswi program studi komunikasi penyiaran Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dakwah tidak hanya sekedar menjelaskan tentang kebaikan di atas mimbar, tetapi juga harus menyentuh luka sosial. Dakwah transformatif ialah dakwah yang merasakan luka yang dialami oleh semua umat, memberi suara bagi ia yang dibungkam, serta memberi solusi kepada ia yang tertindas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah dengan judul Menutup Mata atau Membuka Luka Dakwah di Tengah Pelecehan. Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan oleh maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren. Tempat yang seharusnya digunakan untuk tempat menuntut ilmu, tempat beribadah, justru dinodai oleh mereka-mereka, oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kedudukan. Dan korban dipaksa untuk diam hanya karena figur seorang ustadz maupun figur seorang pengasuh. Lantas apakah rela jika dakwah hanya membicarakan tentang surga dan neraka, sementara anak kita merasakan pilu akibat pelecehan seksual, merasakan trauma yang berkepanjangan? Dan kapan kita harus menyuarakan hal tersebut jika tidak melalui dakwah yang transformatif, dakwah yang menuntut akan keberanian untuk bertindak? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dengan tegas dalam ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah engkau mengkhianati amanah yang dipercayai kepada engkau, sedangkan engkau mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat 26. Dalam ayat tersebut, kita tidak diperbolehkan untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan bukan hanya itu, kita juga harus bertanggung jawab atas amanah yang telah diembankan kepada kita. Dan jangan pernah untuk mengkhianati
amanah tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Muslimu man sallama al-muslimuna min lisanihi wa biyadihi wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim, yang artinya seorang muslim ialah mereka yang selamat dari perkataan, dari lisannya maupun dari tangannya. Dan seorang mukmin ialah mereka yang memberi rasa aman kepada orang lain terhadap jiwa maupun hartanya. Hadis riwayat Nasa'i. Pelecehan seksual bukan hanya sebuah bentuk pengkhianatan, tetapi juga merusak generasi bangsa. Maka dari itu, dakwah transformatif ialah dakwah yang menuntut keberanian untuk bertindak. Dan saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Yang pertama ialah seorang dai, ulama, tokoh agama maupun ustadz harus lantang mengecam pelaku perbuatan tersebut, yaitu perbuatan pelecehan seksual. Dan yang kedua ialah lembaga maupun pesantren harus memberikan tempat pengaduan yang aman, tempat psikologis bagi seorang santri, dan menegakkan hukum bagi pelaku tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, pendidikan seksualitas harus diajarkan kepada santri maupun santriwati agar mereka dapat mengetahui batasan pergaulan serta dapat berani untuk mengatakan tidak pada sesuatu hal yang mungkin dirasa melanggar aturan maupun norma yang berlaku. Naik perahu di malam hari, terhempas ombak terikat tali. Santri butuh tempat yang aman untuk mengaji, bukan suara yang dibungkam dengan rapi. Mari kita jadikan dakwah transformatif sebagai cahaya untuk mengusir suatu perbuatan yang menzalimi kaum muslimin maupun muslimat. Mungkin ada kalanya tausiah yang dapat saya sampaikan kepada hadirin maupun teman-teman sekalian cukup sampai di sini saja. Unzur maqalah wala tandur mangqalah. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.